Shalom sahabat pesan kebenaran, semoga Anda semua selalu diberkati. Ya, saya percaya dan meyakini itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Anda diberkati. Teman-teman, ada satu topik menarik yang kita akan diskusikan pada video kali ini adalah tentang pohon kehidupan. Peran pohon kehidupan di dalam Taman Eden. Ya, ini menarik untuk kita pahami. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, kalau kita baca catatan-catatan Alkitab dalam Kejadian 2 dan Kejadian 3, maka manusia digoda oleh sang iblis, manusia digoda oleh iblis, dan akhirnya manusia makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak lagi mentaati perintah Tuhan untuk tidak memakan pohon di tengah-tengah taman itu, sehingga akibat dari godaan iblis manusia memakannya dan manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia mati di hadapan Allah. Terpisah hubungan antara manusia dan Allah. Manusia tidak lagi mengenal Sang Pencipta. Manusia dihukum sehingga dikatakan manusia mati di hadapan Allah. Nah, bagaimana peran pohon kehidupan? Nah, ketika itu Allah berkata kepada manusia, karena engkau telah berdosa, maka engkau keluar dari taman ini. Ya, jangan sampai engkau memakan pohon kehidupan. Coba kita baca bersama-sama ya tentang pohon kehidupan itu ya. Kita akan baca bersama-sama dalam Kejadian 3 ayat 22 sampai 23. Ya, saya akan bacakan buat teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya. Kejadian 3 ayat 22 dan 23. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah di mana ia diambil. Ya teman-teman, yang menarik untuk kita pahami bersama. Ya, ketika manusia telah memakan ya daripada buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu yang dilarang oleh manusia, maka Allah mengusir manusia dengan alasan jangan sampai ia memakan atau mengambil buah dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Ya, menarik teman-teman ya. Nah, apa itu buah pohon kehidupan? Ini harus kita pahami bersama. Di dalam Alkitab ini sangat-sangat filosofis sekali ya. Bicara tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu bicara tentang hukum, aturan yang diberikan kepada manusia kala itu, Adam dan keturunannya ya. Gitu kira-kira ya. Dan satu pohon pengetahuan itu, pohon kehidupan itu ya, adalah keselamatan, anugerah. Jadi manusia itu hidup di taman itu karena anugerah ya. Itulah buah pohon kehidupan. Buah pohon kehidupan itu adalah memberikan manusia bisa umur panjang, tidak akan mati-mati ya, tidak akan mengalami kematian, sebab pohon kehidupan itu adalah roh yang menghidupkan, yang memberikan spirit hidup sampai selama-lamanya seperti itu. Ciptaannya itu bisa umur panjang ya. Mungkin saya bisa membuat analogi seperti itu. Dan itulah peran pohon kehidupan. Sehingga ketika manusia mengetahui tentang
hal-hal yang baik dan yang jahat, melecehkan hukum Tuhan itu, maka manusia diusir, jangan sampai mereka menjamah pohon daripada kehidupan itu. Nah, apa itu pohon kehidupan? Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, pohon kehidupan itu adalah keselamatan itu sendiri. Di Eden, manusia dijamin keselamatan melalui pohon kehidupan. Di Eden, manusia dijamin kehidupannya di surga melalui pohon kehidupan. Ya, pohon kehidupan itulah grace, anugerah keselamatan. Pohon kehidupan yang memberikan manusia bisa hidup selama-lamanya, tidak mengalami kematian. Ya, sehingga Tuhan katakan jangan mereka akan hidup selama-lamanya, ya, karena mereka telah mengetahui tentang hal-hal yang baik dan yang jahat. Jadi sekali lagi bahwa itulah pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan adalah sebuah tipologi, dari sesuatu yang nantinya akan datang ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan mati di hadapan Allah. Dan nantinya pohon kehidupan adalah tipologi kepada sang anak manusia. Tipologi kepada sang anak manusia yang akan datang ke dalam dunia untuk menghancurkan kuasa kematian, agar manusia hidup bersama-sama dengan Allah. Agar manusia kembali ke Eden seperti penciptaan awal. Ya, itulah peran pohon kehidupan. Sekali lagi, pohon kehidupan nantinya akan menjadi tipologi. Itu menjadi tipologi dari suatu rencana besar Allah akan menghadirkan seorang manusia, ya, anak manusia, dan dialah anak Allah yang telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.